Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Yana mau baca tafsir Ibnu Katsir surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas, surah Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat yang diturunkan setelah surah Al-Falaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang telah memelihara manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang khanas yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ayat ini mengandung 3 sifat Allah Ta'ala, Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah. Dia adalah pengurus raja dan ilah segala sesuatu. Semua perkara adalah makhluknya di bawah kerajaannya dan mengabdi kepadanya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada siapa saja yang hendak memperlindungkan diri agar memperlindungkan diri kepada zat yang mempunyai 3 sifat agung ini dari segala macam bisikan al-khannas, yaitu setan diwakilkan kepada manusia, sebab tidak ada satupun keturunan Adam melainkan dia akan disertai kawan yang akan selalu menjadikan indah segala macam tindakan keji bagi pandangannya, dan dia tidak akan pernah merusaknya. Sedangkan al-mashum adalah orang yang memperoleh pemeliharaan yang ketat dari Allah. Ditegaskan dalam sebuah hadis sahih, yaitu yang berbunyi ma minkum min ahadin illa qad kala bihi qarinuhu qalu wa anta ya Rasulullah qala na'am illa anna allaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair, yang artinya tidak ada seorang pun dari kalian melainkan disertai pendamping. Mereka bertanya, dan Anda sendiri wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, betul, akan tetapi Allah telah menolong aku sehingga pendampingku masuk Islam dan ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kepada kebaikan. Dan ditetapkan pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam, yang artinya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam pada saluran darah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah yang meriwayatkan dari seorang yang pernah membonceng Nabi SAW, yang artinya, soalnya ini panjang banget hadisnya. Yana coba baca ya. Uthira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu fakultu ta'ista syaitanu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
latakul ta'isa syaitanu fa innaka idza qulta na'isa syaitanu ta'adama wa qala biquwwati syara'athu wa idza qulta bismillahi tasogoro hatta yashiro mithla dubab, yang artinya keledai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh. Lalu aku mengatakan, celakalah setan. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab bila kamu mengatakannya maka setan akan menjadi semakin besar tubuhnya dan mengatakan dengan kekuatanku aku akan mengalahkannya. Namun apabila kamu mengatakan bismillah maka dia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya bagus. Hadis ini menjadi dalil bahwa hati itu bila mana berzikir kepada Allah maka setan akan mengecil dan kalah. Namun bila tidak berzikir kepada Allah maka setan akan menjadi besar dan menang. Nah, di hadis ini kita dikasih tahu kalau misalnya kita jatuh gitu, kalau kita ngomong jorok gitu, itu setan makin membesar. Coba kalau kita misalnya kalau kita dapat jujur, kalau kita dapat masalah terus kita berzikir, jadi setan itu makin mengecil. Nih lanjut ya. Nih, hadis ini menjadi dalil bahwa hati itu bila mana berzikir kepada Allah maka setan akan mengecil dan kalah. Oh, jadi hati kita itu kalau misalnya kita berzikir, setan itu makin mengecil. Namun bila tidak berzikir kepada Allah maka setan akan menjadi besar dan menang. Kata Sa'id bin Jubair Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan sehubungan dengan firman Allah Ta'ala al-waswasil khannas yang selalu membisikkan dan mundur ke belakang. Dia mengatakan setan itu berada di dalam hati anak Adam. Setan itu ada di dalam hati anak Adam. Bila lengah dan lalai, maka setan pun akan membisik-bisikan. Namun bila ingat Allah, maka setan akan mundur ke belakang. Mutamir bin Sulaiman mengatakan dari ayahnya, diceritakan bahwa setan membisikkan itu akan meniup hati anak Adam yang dirundung kesedihan dan senang. Namun bila dia berzikir maka dia akan mundur ke belakang. Jadi kalau kita misalnya sering berzikir gitu, setan itu bakal mundur. Ya, Tete lagi latihan tausiah. Bukan latihan sih, lagi baca tafsir Anas, tafsir Ibnu Katsir, ringkasan Ibnu Katsir. Mutamir bin Sulaiman mengatakan dari ayahnya, diceritakan bahwa setan membisik itu akan meniup hati anak Adam yang dirundung kesedihan dan yang senang. Namun bila dia berzikir maka dia akan mundur ke belakang. Kalau kita berzikir, jadi ya, Tete lagi baca tafsir, cuma baca doang. Kalau Tete ngejelasin takut salah. Terus lanjut, namun bila dia berzikir maka akan mundur ke belakang. Jadi kalau kita berzikir, setan itu makin mundur ke belakang. Terus firman Allah Ta'ala yang membisikkan ke dalam dada manusia. Tentu maksudnya bukan hanya manusia, tetapi manusia dan jin. Disebut manusia saja untuk menunjukkan kelumrahan. Ibnu Jarir mengatakan ada beberapa golongan jin yang ikut bekerja pada manusia. Oleh karena itu tidak salah memutlakan manusia, namun
yang dimaksud adalah termasuk jin. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala dari golongan jin dan manusia. Ini merupakan tafsir tentang pihak yang selalu membisikkan rasa was-was di dada manusia, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Gitu ya. Lanjut ya. Ini merupakan tafsir tentang pihak yang selalu membisikkan rasa was-was di dada manusia, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Setan itu dari kalangan jin dan jadi setan itu ada yang dari jin dan manusia. Sebagaimana firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian mereka mengilhamkan kepada sebagian lain kata-kata pemanis untuk menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Dzar berkata, aku pernah datang menjumpai Nabi yang ketika itu sedang berada di dalam masjid, lalu beliau mengatakan, hai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Aku menjawab, belum. Nabi SAW mengatakan, berdirilah dan sholatlah. Maka aku pun berdiri dan sholat. Setelah itu aku pun duduk. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, jin dan manusia. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah di kalangan manusia juga ada setan? Rasulullah SAW menjawab, benar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seseorang menghadap Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya terbetik dalam diriku sesuatu yang kalau saja aku jatuh dari langit, lebih aku suka daripada membicarakannya. Nabi kemudian bersabda, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak makarnya kepada was-was. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud An-Nasi. Demikianlah ringkasan tafsir surah. Udah selesai baca tafsirnya. Tugas apa, Cara? Teteh belum ngerjain tugas. Teteh lagi baca tafsir. Tadi baca tafsir surah Anas. Tadi Teteh ada ngebaca ini hadis tentang nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh dikodo sholat itu kecuali tidur. Nih. Oh, jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Halo Jara. Lanjut ya. Kita mau baca surah ke bahasa suruh loncat sih. Baca tafsir surah itu dulu, surah Al-Falaq. Surah ke-13. Nah, kita baca dari awal ya. Surah ke-113 yaitu surah Al-Falaq, surah Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, diturunkan setelah surah Al-Fil. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Zir bin Hubais berkata, aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis al-mu'awwadzatain
dalam mushafnya. Lalu dia mengatakan, aku bersaksi bahwa Rasulullah telah memberitakan kepadaku bahwa Jibril alaihissalam telah mengatakan kepadanya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Aku pun mengatakannya. Lalu Jibril mengatakan, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. Aku pun mengatakannya, dan kami akan mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Barangkali Ibnu Mas'ud tidak mendengarnya dari Nabi SAW, dan riwayatnya itu tidak mutawatir, dan mungkin saja Ibnu Mas'ud telah menarik pandangannya kemudian bergabung kepada pandangan jamaah, sebab para sahabat semoga Allah meridai mereka semoga menetapkan dua surah itu dalam mushaf induk mereka, mengirimkan ke surah penjuru negeri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Uqbah bin Amir yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah engkau memperhatikan ayat-ayat yang telah diturunkan di malam ini, yang tidak ada ayat yang serupa dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW selalu melindungkan diri dari ketajaman mata jin dan ketajaman mata manusia. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Terdapat beraneka pendapat mengenai penafsiran Al-Falaq, namun yang paling benar Al-Falaq berarti subuh. Dan inilah yang menjadi pegangan Imam Bukhari dan sahihnya. Semoga Allah merahmati beliau. Kita lanjut tafsirnya. Firman Allah Ta'ala, dari kejahatan makhluknya, yaitu dari kejahatan semua makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid mengatakan Ghasikul lail izza waqab, itu artinya apabila matahari telah terbenam. Demikian dikemukakan oleh Imam Bukhari, dan hal ini pun dikatakan pula oleh Ibnu Abbas dan yang lain. Namun yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud ghasik adalah bulan. Yang menjadi alasan mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Harits bin Abu Salamah yang mengatakan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW mengatakan, memegang tanganku lalu memperlihatkan bulan kepadaku ketika terbit, lalu beliau mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan apabila terbenam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i dan Tirmizi. Kelompok memiliki pendapat yang pertama mengatakan bulan adalah bertanda malam bila telah masuk.
Ini tidak bertentangan dengan pendapat kami karena bulan itu termasuk bertanda malam dan tidak akan muncul kecuali di waktu malam. Dengan demikian pula halnya bintang-bintang tidak akan muncul kecuali di waktu itu. Maka ini semua kembali kepada pendapat kami. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus nafas pada buhul-buhul. Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab tentang at-tib di dalam sahihnya bahwa Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah kena sihir sehingga dia mengaku mendatangi istrinya padahal tidak. Sufyan mengatakan bila keadaannya seperti itu adalah sihir yang hebat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apa kamu tahu bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu tanyakan itu? Telah datang kepadaku 2 orang laki-laki, salah satu duduk dekat kepalaku dan satunya lagi duduk dekat kakiku. Laki-laki yang dekat kepalaku mengatakan, apa yang terjadi dengan orang ini? Dijawab oleh yang satunya, terkena sihir. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menyihirnya? Dia menjawab, Lubaid bin Asyam, laki-laki dari Bani Zuraik, mata-mata Yahudi. Jadi laki-laki dari Bani Zuraik itu mata-mata Yahudi. Dia adalah orang munafik. Dia bertanya lagi, di mana sihirnya? Jawabnya, di dalam sihir dan rambut. Di dalam sisir dan rambut. Katanya, sihirnya itu di dalam sisir dan rambut. Katanya dia di mana? Dia menjawab di dalam selundang mayang kurma di dalam sumur Zarwan. Lalu beliau mendatangi sumur itu kemudian mengeluarkan sihir. Katanya, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku, seolah-olah air melimpah keruh dan pohon kurma bagaikan kepala setan. Perawi berkata, beliau pun mengeluarkannya. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, apakah Anda tidak membalas sihirnya? Rasulullah SAW menjawab, adapun Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka membalas keburukan kepada seorang manusia pun. Masya Allah banget. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Muslim. Dalam tafsirnya, Musafir At-Talabi mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan ada salah seorang anak Yahudi menjadi khadam Rasulullah SAW. Namun bagi warga Yahudi mendesaknya supaya mengambil rambut Nabi. Supaya mengambil rambut Nabi SAW yang jatuhan dan beberapa gigi sihir beliau, dan khodam pun melakukannya kemudian diberikan kepada warga Yahudi dan mereka pun menyihir beliau dengannya. Oh, jadi Rasul ini pernah disihir. Diambil rambut Rasul yang jatuh dan beberapa gigi sisir beliau. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Zaid bin Arqam berkata Rasulullah SAW pernah disihir oleh salah seorang pemuda Yahudi, dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu. Lalu beliau mengatakan, lalu datanglah Jibril dan mengatakan salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah membuatkan ikatan untukmu di sumur ini, dan ini
perintahkanlah kepada seseorang untuk pergi ke sana. Rasulullah pun mengutus seseorang supaya pergi ke sana. Lalu dia pun mengeluarkannya, kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau pun melepaskan ikatannya. Kemudian Rasulullah berdiri seolah-olah beliau telah bebas dari belenggu. Namun hal itu tidak memberitahukan kepada orang Yahudi. Dan beliau tidak pernah melihat wajahnya lagi hingga dia mati. Ibnu Jarir meriwayatkan Jibril datang menemui Nabi SAW. Kemudian berkata, "Engkau mengeluh wahai Muhammad?" Dia menjawab, "Ya." Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku sendiri yang akan memberikan mantra kepadamu dari setiap penyakit yang akan mengganggu kamu, dari setiap kejahatan orang yang hasyud dan menyihir dan ketajaman mata. Semoga Allah menyembuhkanmu." Barangkali ini akibat keluhan beliau ketika beliau disihir. Kemudian Allah Ta'ala menyembuhkan beliau kembali dan mengembalikan makar para ahli sihir kaum Yahudi menghasut itu kepada diri mereka sendiri, dan Allah menghancurkan rencana buruk mereka serta mempermalukan mereka. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak pernah menuntut orang yang telah menyihir dirinya itu, bahkan cukuplah Allah yang telah menyembuhkannya dan memulihkan kesehatan. Dan demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Falaq. Segala puji dan nikmat milik Allah semata. Masya Allah banget ya. Di sini Nabi itu udah kena sihir dan dia nggak ada kepikiran untuk membalasnya. Ini ngapain dia? Emang gak ada kerjaan? Yana lagi baca tafsir, lagi latihan ceramah, lagi belajar. Ya, tadi Yana baca ada hadis yang bunyinya itu segala perbuatan baik itu sedekah. Mana ya? Nih. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi setiap kebaikan itu masuk sedekah. Nih ada hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mani dengan sanadnya dari Amir bin Rabiyah bahwa Ali bin Fulan dan An-Namiri berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Bila bersua maka disambut dengan salam dan dia membalasnya dengan sambutan yang lebih baik, serta dia tidak menahan al-ma'un." Aku bertanya, "Apa al-ma'un itu ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Batu, besi, dan barang lainnya yang serupa." Jadi kalau kita misalnya ketemu sama saudara kita, sesama muslim, alangkah baiknya kita mengucapkan salam. Mungkin ya katanya membalasnya dengan sambutan yang lebih baik. Kayak misalnya, "Assalamualaikum." Terus kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kayak gitu mungkin.
Aku pernah sholat, kemudian datang seorang kepadaku dan aku bangga karena ibadahku itu. Aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kamu telah mendapatkan 2 pahala. Pahala karena beribadah dan dengan sembunyi-sembunyi, dan pahala karena beribadah dengan terang-terang. Ini yang masih lihat siapa? Irfan Adriansa. Doain ya, ini mau praktek dakwah nanti. Enggak sih, belum siap, ini belum bisa, masih belajar. Mau ceramah tema apa coba? Sebenarnya ceramah itu bukan bukan kewajiban para ustadz. Kita semua itu punya kewajiban untuk berdakwah, tapi berdakwahnya sesuai kemampuan. Dakwah itu bukan yang cuma yang di mimbar, pokoknya di mimbar, di masjid, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ustadzah. Itu bukan tugas mereka aja ceramah. Ceramah itu tugas semua umat muslim. Ceramah itu bisa berupa nasihat. Pokoknya ceramah itu mengingatkan hal yang baik dengan kemampuan kita, jangan sampai mencela. Jadi jangan takut misalnya ada temennya yang lagi berbuat nggak baik, seenggaknya kita mengingatkan sholat tuh nggak salah. Jangan takut, cuma kita ngingetin sholat, nanti bilang sok rajin, sok suci, sok apa gitu. Niat kan yang tahu cuma kita sama Allah. Kayak contohnya ya, sekarang kan banyak pendakwah yang dakwah lewat online gitu, lewat aplikasi. Banyak tanggapan yang bilang, ngapain sih soal sebagainya segala macam lah, yang hal-hal buruk yang nggak bener yang diuntarkan. Mungkin itu yang tahu niat kita itu hanya Allah. Yang tahu kita berbuat, kayak contoh nih ya, sedekah itu ada yang ngupload foto lagi ngasih makanan sumbangan gitu. Itu mah ya udah loh, yang tahu tuh hanya Allah. Nggak masalah kita mau berbuat baik itu dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Kita harus positive thinking. Kita juga harus menerima saran yang baik dari yang ngasih saran kepada kita. Nih ada hadis nih, diterangkan dalam Sahih Bukhari dari Adi secara marfu. Itakun nar walau bisik tamroti walau bikalimati toyibah, yang artinya peliharalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun dengan separuh kurma, walaupun dengan kalimat toyiban. Nih ada hadis nih yang artinya, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik apapun walaupun berupa
curahan air dari embermu ke dalam wadah yang minta air kepadamu, atau engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Jangan takut berbuat baik, karena setiap perbuatan itu kita kan punya malaikat, jadi nggak ada yang percuma. Perbuatan baik sedikit pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yana tuh sebenarnya mau nyari tema buat ceramah. Yana tuh masih belajar. Ini masih aku tuh lagi belajar, Kak. Lagi belajar lagi nyari tema buat aku praktek dakwah. Emang kakaknya nggak ada kerjaan apa? Liatin live. Ini ada hadis lagi nih. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa di waktu sujud. Capek juga ya. Lanjutlah besok lagi belajarnya. Terima kasih yang udah lihat. Ini cuma baca tafsir ya, karena karena nggak bisa nafsirin, takut salah. Assalamualaikum.